tradisional Anatolia, yaitu makanan lezat setempat seperti kue yang disebut patslama. Bahan utamanya adalah tepung, gula, dan minyak sayur. Patslama adalah bagian dari seni boga tradisional hasil warisan generasi terdahulu. Di wilayah timur, penduduk di Sanli Urfa juga memiliki makanan tradisionalnya yang disebut cikufte. Di wilayah timur, penduduk di Sanli Urfa juga memiliki makanan tradisionalnya yang disebut cikufte. Nama Efes sering pula dikaitkan dengan kisah sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri dari pengejaran raja yang lalim. Kala itu mereka bersembunyi di sebuah gua hingga mereka tertidur. Mereka tidur selama ratusan tahun. Efes terletak di timur Turki, 640 km dari Istanbul. Kisah Ashabul Kahfi atau seperti yang disebutkan dalam Al-Quran diyakini penduduk setempat berlokasi di sebuah gua di Efes. Disinilah mukjizat Allah diturunkan. Gua itu menurut penduduk berada di daerah ini. Dikisahkan bahwa ibunda Nabi Isa, Siti Maryam dan temannya Johana pernah ke daerah ini dalam misi menyebarkan ajaran Nasrani. Kala itu pemerintah dan rakyat suatu kaum tak percaya terhadap satu Tuhan. Siapa saja yang memeluk agama Nasrani akan dihukum. Sekelompok pemuda melarikan diri untuk menyelamatkan keyakinan mereka terhadap Allah. Penggalian arkeologi tahun 1927 di sekitar situs bersejarah berhasil mengungkapkan beberapa temuan penting. Di antara temuan itu adalah tempat ibadah dan ratusan makam yang diperkirakan dari abad ke-5 masa yang bersamaan dengan kematian Ashabul Kahfi. Namun lokasi ini baru mulai dimasuki umum pada abad ke-15. Fungsi dari sisa peninggalan belum terungkap, meskipun diteliti secara seksama. Ditambahkan pula mengenai temuan tulisan tangan di beberapa tempat yang menceritakan tentang gua berpenghuni bahwa mereka dimakamkan di daerah ini. Kral Dekenus zamanında sayılarını Allah bilir 6 genç bir tane de köpekleriyle beraber inandılar ve zulümden buraya kadar kaçıp geldiler. Burada Cenab-ı Allah onları bir rivayete göre 300, bir rivayete göre de 309 sene ölmeden uyku halinde bunları burada muhafaza etti. Bunlara 7 uyurlar denmektedir. Ki efendim bu 7 uyurlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir de köpekler olmak üzere 7 uyurlardı. Tabiatıyla bunların gerçek sayısını Cenab-ı Allah bilir. Lokasi ini dipagari untuk sebuah perbaikan kecil. Makna keberadaan peti mati dari batu di lokasi ini belum diketahui. Temuan sejenis mengingatkan kita pada benda sejenis di makam Fir'aun. Peti mati batu ditemukan di dekat pintu utama. Batu itu tampaknya sengaja ditempatkan untuk mengelabui musuh atau penjara makam yang masuk.
Daerah Tarsus, Turki disebutkan pula pernah dikunjungi para nabi. Makam Nabi Syed dan Daniel disebutkan terdapat di sini, selain juga kejadian Ashabul Kahfi. Ini adalah lokasi yang diduga tempat kisah Ashabul Kahfi terjadi. Sekarang gua ini sering dikunjungi para peziarah di musim liburan. Jumlah mereka yang datang bisa berlipat ganda. Kalangan sejarawan mungkin cukup dipusingkan dengan bermacam pengakuan tentang keberadaan gua Ashabul Kahfi. Kitab suci Al-Quran sendiri tak menyebutkan secara tepat lokasi dan waktu kejadiannya. Namun yang terpenting adalah makna yang terkandung di balik peristiwa itu. Surat Al-Kahfi ayat 17 menggambarkan tentang keadaan gua Al-Kahfi. Ada yang menyebutkan tentang sinar matahari yang masuk ke dalam gua dan menerangi ruangan di dalamnya. Mungkin ini cukup menjelaskan tentang keadaan gua itu. Ashab-ı Kehf hadisesi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen hadisedir. Kur'an-ı Kerim 114 suredir. 18. suresi Kehf suresidir. Kehf suresinin 9. ayetinden 27. ayetine kadar bu hadiseden bahseder. Disinilah tempat yang diyakini tempat terjadinya kisah itu. Keajaiban Ashabul Kahfi yang disebutkan Allah lewat Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 7-26. Banyak orang mengakui bahwa penjelasan tentang sinar matahari itu mengungkap bukti baru bahwa gua Ashabul Kahfi ini lebih mendekati seperti gambaran surat Al-Kahfi ayat 17. Gua di Tarsus adalah gua terbesar di daerah ini. Terdapat 7 macam gua yang dengan besar, yang serupa. Apakah ini tanda dari Allah, ataukah hanya kebetulan saja? Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Sebagian orang menyebutkan Raja Lalim yang berusaha membunuh para penidur adalah Dakianus atau Decius, Kaisar Romawi yang berkuasa pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Sementara yang lain menyebutkan nama Tragan yang memerintah tahun 98 sampai 117 Masehi. Kebanyakan penduduk setempat meyakini bahwa Ashabul Kahfi terdiri dari 7 orang, yaitu Yemliha, Maxelina, Mislina, Mernus, Debernus, Sazenus, Kafestayasus, dan seekor anjing bernama Kitmir. Di depan mulut gua terdapat sebuah masjid yang menggantikan masjid tua di lokasi yang sama. Masjid Naru itu dibangun oleh Sultan Aziz tahun 1289 Masehi. Al-Quran tak menyebutkan jumlah mereka secara pasti. Dalam surat Al-Kahfi ayat 22 Allah berfirman, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan mereka berlima ditemani seekor anjingnya, sebagai terkaan terhadap sesuatu yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tak ada orang yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu mempertengkarkan tentang hal itu, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antaranya. Menurut penduduk setempat, setelah wafatnya Rasulullah, Bilal datang ke tempat ini untuk mengunjungi gua Ashabul Kahfi.
Bilal tinggal selama 20 tahun dan tidur di rumah yang dulunya tepat berada di lokasi masjid berada. Satu-satunya peninggalan yang tersisa adalah sumur tua sedalam 17 meter yang dikatakan sebagai tempat Bilal pernah mandi dan berwudu. Efendim, burası Bilal-i Habeşi'nin mübarek makamı. Hazreti Resulullah dünyadan ahirete gittikten sonra Bilal-i Habeşi buraya Ashab-ı Kehf'leri ziyarete gelmiş. Bilal adalah Habsyi dan sebelumnya budak Umayyah bin Khalaf, pemimpin kaum Quraisy. Rasulullah menganugerahinya